Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dari Komisi 9 DPR RI yang mengapresiasi antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Komisi 9 juga mengapresiasi daftar urutan penerima vaksin yang dinilai sudah tepat sesuai dengan tingkat resiko profesi yang dimiliki. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwirsya menilai program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah berjalan dengan cukup baik. Kendati demikian, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat yang masih ragu dan enggan agar mau mengikuti program vaksinasi secara sukarela. Suwirsya menilai vaksin COVID-19 sangat penting guna membentuk antibodi dan diharapkan dapat menurunkan resiko penularan COVID di tengah masyarakat. Karena dengan adanya imunisasi, itu antibodi kita terbentuk. Sehingga walaupun kena nanti, gejalanya tidak seberat bagi orang yang tidak divaksinasi. Tenaga-tenaga kesehatan awal pertama sudah tuh PNS dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat, kita berharap nanti masyarakat itu akan mengikuti. Suwirsya berpesan, masyarakat harus mewaspadai munculnya berita-berita hoaks terkait vaksin yang berkembang di media sosial. Ia juga meminta pemerintah melibatkan tenaga kesehatan dari pusat hingga daerah untuk melakukan sosialisasi vaksin aman dan halal kepada masyarakat. Bagaimana bisa puskesmas itu diberdayakan, karena puskesmas itu sampai ke pelosok-pelosok ada. Puskesmas diberdayakan, tenaga-tenaga kesehatan itu dimanfaatkan benar oleh pemerintah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, DPR RI berharap PT PAL Indonesia bisa memproduksi kapal selam sendiri untuk kebutuhan pertahanan di dalam negeri yang dikenal sangat lemah. Ditemui usai memimpin rombongan Komisi 6 DPR RI ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Andre mengatakan, mampu memenuhi kebutuhan kapal selam di dalam negeri hingga 100%, mengingat PT PAL Indonesia memiliki fasilitas mumpuni dan canggih yang didukung sumber daya manusia yang unggul. Itu dalam rangka melengkapi dan membangun fasilitas untuk produksi kapal selam. Nah, harapan kita setelah penyertaan modal negara tahun 2021 1,28 triliun ini cair, bahwa betul-betul PAL bisa memproduksi kapal selam 100% di dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mendorong adanya reformasi dan transformasi dalam manajemen PT PAL Indonesia. Upaya tersebut untuk meningkatkan kinerja, utamanya terkait kemandirian perusahaan agar tidak melakukan impor suku cadangnya lagi, apalagi didukung dengan adanya penyertaan modal negara atau PMN senilai 1,28 triliun rupiah pada tahun 2021. Sehingga PT PAL bisa memproduksi komponen untuk pembuatan kapal selam. PT PAL tidak harus mengimpor suku cadang itu yang lebih besar daripada 50%. Meskipun sekarang katanya 70% komponen itu dalam hitungan suku cadangnya itu sudah dibuat di dalam negeri. 30% di luar negeri, tapi yang 30% itu nilainya itu 70% lebih daripada yang 30% yang di dalam negeri tadi. Dari Surabaya, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 mengapresiasi kepolisian memberantas aksi premanisme yang sudah meresahkan masyarakat. Premanisme dan juga pungli berlangsung di mana-mana dengan skala yang berbeda-beda. Tidak hanya unit reserse saja, unit intel juga harus diperbanyak dan memperluas melakukan pemetaan di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mengatakan, premanisme kini tidak lagi bekerja secara individu, namun mereka telah menjelma sebagai kejahatan terorganisir. Wayan meminta kepolisian menelusuri adakah bosnya atau adakah oknum aparat yang menjadi perlindungnya. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek beserta seluruh jajarannya ini harus ekstra serius menjaga kelangsungan, keberlanjutan dari program ini, karena memang premanisme di wilayah-wilayah tertentu itu sudah seperti
Mereka punya wilayah sendiri seperti raja-raja kecil yang tidak tersentuh oleh kekuatan apapun. Wayan menegaskan perlu diberikan efek jera kepada para pelaku premanisme. Hal itu akan menjaga konsistensi dalam melakukan pemberantasan di lapangan. Masa negara dikalahkan preman gitu. Oleh karena itu sekali lagi percayakan saja pada kepolisian, khususnya Kapolri. Yakin bisa. Jadi keyakinan ini untuk menjawab keraguan masyarakat yang di awal saya kemukakan. Masyarakat boleh ragu karena pengalaman, tapi saya boleh juga yakin dengan tekad kepolisian dan semangat Pak Jokowi, kan begitu. Memberantas pemberontakan setingkat DI, aja bisa. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI yang mengusulkan program Work from Dieng setelah jeda berikut ini. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 melumpuhkan sektor pariwisata tidak terkecuali objek wisata Dieng. Anggota Komisi 10 DPR RI mengusulkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan program Work from Dieng guna membantu menghidupkan kembali gairah pariwisata dan juga UMKM di objek wisata Dieng, Jawa Tengah. Ditemui usai melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Hasanuddin Wahid mengatakan, selain mengkampanyekan program Work from Bali, pemerintah juga perlu mengkampanyekan destinasi wisata lain. Salah satunya dengan program Work from Dieng yang dinilai sangat penting guna mendorong perekonomian masyarakat Dieng dan sekitarnya. Work from Dieng. Ini penting. Kenapa? Karena ini internasional. Kan Pak Menteri sudah work from Bali. Kenapa? Karena ini beda Dieng ini. Ini sedikit di antara wisata yang mengandalkan view gunung dan sebagainya. Hasanuddin Wahid menilai masyarakat mulai dapat mengunjungi objek wisata Dieng karena pihak pengelola dan pemerintah daerah telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik. Selain itu, Hasanuddin meminta seluruh stakeholder bidang pariwisata mengkampanyekan kembali destinasi wisata Dieng agar geliat pariwisata dan perekonomian Dieng kembali bangkit. Kita mengajak semuanya stakeholder untuk kemudian mulai mengkampanyekan lagi Dieng. Dieng yang sebagai salah satu destinasi wisata utama ini prokesnya oke, CHSE-nya juga jalan gitu, dan memang sudah layak, sangat layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Dari Jawa Tengah, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong pemulihan sektor pariwisata Banyuwangi di masa pandemi dengan cara memastikan penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin, serta pendistribusian alat pendeteksi virus yang lebih murah. Salah satu destinasi di Jawa Timur yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu Desa Wisata Adat Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi. Ketua Tim Rombongan Kunjungan Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi meminta seluruh masyarakat di Desa Wisata Osing mendapat prioritas program vaksinasi agar calon pengunjung merasa aman dan nyaman mengunjungi objek wisata tersebut. Salah satu pertimbangan orang datang itu adalah ketika mereka merasa yakin bahwa orang-orang melayani mereka itu dalam kondisi sehat. Bagaimana kemudian seluruh pelaku pariwisata itu segera divaksin. Yang kedua, diberikan model kesadaran di masyarakat sekitar bahwa kemudian protokol-protokol itu betul-betul dijalankan dengan baik. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta Kemenparekraf menambah alokasi anggaran dana desa, khususnya bagi Desa Wisata Adat Osing Kemiren untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan CHSE. Salah satunya dengan menyediakan alat pendeteksi virus corona Genos dengan harga terjangkau bagi para turis dan pegiat pariwisata. Membantu mewujudkan CHSE itu, antara lain menyiapkan Genos. Jadi prinsipnya memberi perhatian pengembangan wisata desa, salah satu indikatornya diberikan alokasi anggaran yang memadai.
Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mendorong Jasindo segera melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busuri, Ternate, Maluku Utara untuk menjadi salah satu rumah sakit provider sebagai rujukan peserta Jamkes-Tama. Ditemui pada kunjungan spesifik ke Provinsi Maluku Utara, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengungkapkan RSUD ini semestinya sudah layak mendapatkan predikat rumah sakit kelas A. Di sisi lain, Agung menilai keberadaan rumah sakit yang representatif akan sangat mendukung destinasi pariwisata di Maluku Utara yang sangat potensial untuk dikembangkan hingga ke dunia internasional. Di wilayah timur Indonesia ini yang terhebat saya rasa, karena cerita atau paparan dari Dr. Samsul selaku direktur sangat luar biasa, penanganannya juga luar biasa, alat-alatnya juga sudah cukup memadai untuk sebuah rumah sakit ya. Malah seharusnya sudah kelas A ini, tapi masih kelas B. Anggota BURT DPR RI Eva Yuliana menilai fasilitas di RSUD Hasan Busuri sudah siap untuk memberikan pelayanan kepada pasien, utamanya peserta jaminan kesehatan utama atau Jamkes-Tama maupun masyarakat umum. Nah, di sini kita tadi memastikan betul fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah ini apa saja, dan kita berbesar hati dan lega bahwa di sini itu beberapa peralatannya sudah setara dengan peralatan-peralatan di rumah sakit besar di Jakarta. Pihak RSUD Hasan Busuri Ternate menyambut baik rencana kerjasama dengan PT Jasindo, serta berkomitmen memberikan pelayanan yang prima bagi anggota Dewan beserta keluarganya. Dari Maluku Utara, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan pelayanan peradilan, maka perlu dibentuk pengadilan tinggi di tiap provinsi yang belum memilikinya. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Ditemui pada kunjungan kerja ke Provinsi Bali, anggota Badan Legislasi DPR RI Sodik Mujahid menyampaikan pembentukan pengadilan tinggi agama dilakukan karena adanya pemekaran beberapa provinsi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan menjadi kurang optimal. Lebih lanjut, Sodik menjelaskan peran serta lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jika sudah waktunya, nanti ada juga pengadilan tinggi agama Hindu di Bali ini. Sesuai dengan permintaan gubernur tadi, apakah bisa disatukan dalam undang-undang pengadilan tinggi agama sekarang ataupun dalam undang-undang khusus. Ya. Usulnya adalah konstitusional dan itu sesuai dengan semangat 4 pilar. Tinggal masalah regulasi-regulasi lain. Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi Gubernur Bali serta seluruh pemuka agama di Bali atas dukungannya terhadap pembentukan pengadilan tinggi agama di Provinsi Bali. Kami berharap dengan kehadiran pengadilan tinggi agama yang ada di Provinsi Bali, akses rakyat ke keadilan itu bisa lebih hadir, kemudian juga bagaimana peningkatan kualitas juga layanan hukumnya bisa lebih paripurna. Peradilan dan pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah ini bisa betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama Bali, nantinya diharapkan pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap 9 pengadilan agama yang sudah ada di wilayah Provinsi Bali juga akan lebih efektif dan efisien. Dari Provinsi Bali, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.